Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat Allah yang tiada terhingga dan tidak pernah terputus kepada kita. Nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan adalah kita diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memeluk agama Islam dan menjadi orang yang beriman. Nikmat Allah yang tidak terbilang, tidak terhitung dan tidak terbatas. Allah menciptakan kita bukan untuk Allah menerima keuntungan daripada kita, tetapi kita untuk bisa mendapatkan keberuntungan semata darinya. Bagaimana tidak, saudara? Allah telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, yang karena beliau menjadi pemimpin para rasul dan para nabi, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kemudian kita diberi nikmat lagi yang tiada terhingga setelah Islam dan iman dan Nabi kita Muhammad. Kita diberi nikmat Al-Quran, nikmat yang tiada bisa dibandingi dengan nikmat yang lainnya. Kitab Allah yang merupakan mukjizat abadi, mukjizat yang selama-lamanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Diturunkan Al-Quran, kitab yang penuh berkah untuk mereka renungi di dalam membaca ayat-ayatnya. Bukan hanya membaca, tapi untuk merenungi dan memahami ayat-ayat yang dibaca, apalagi meninggalkan bacaannya. Dan untuk menjadi orang yang berakal, menjadi sadar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ini. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, walaupun dalam bacaannya itu akan mendapatkan ibadah, tetapi Al-Quran juga harus dipahami maksud dan artinya dan muradnya. Karena itu bagi pembaca Al-Quran, jika Anda hanya sekedar mengucapkan huruf-huruf daripada lisan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidakkah di dalam hatinya itu tertutup pintu hidayah baginya? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tapi rupanya di akhir zaman Al-Quran tidak berarti lagi. Bukan hanya dipelajari maknanya, tapi bahkan ditinggalkan hatta bacaannya. Anak-anak kita tidak membaca Al-Quran 24 jam, kita tidak pernah prihatin. Bahkan kadang-kadang beberapa hari tidak membaca Al-Quran, kita tidak pernah prihatin. Anak-anak kita terlambat makan, kita selalu berpikir. Kita merasa sayang dengan anak kita kalau sudah kasih makanan sampai kenyang.
pakaian yang mahal, tetapi kita menganggap jangan kita paksa anak kita baca Quran karena kasihan anak-anak kita kalau terlalu banyak baca Al-Quran. In akasal amr, udah berubah pikiran manusia yang seharusnya dia mendapatkan hidayah daripada Allah, tapi semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, sangat rahmat kepada kita. Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kita, Allah jaga kita, masih Allah beri sehat kepada kita, padahal kita masih terus bermaksiat kepadanya. Kita lupa darinya, tapi Allah tidak pernah melupakan kita, saudara. Mana mungkin kalau tanpa rahmat Allah kita bisa hidup? Anda jangan memandang bahwa nikmat itu adalah berupa makanan yang Anda makan setiap hari saja. Bukankah jantung Anda sekarang bergerak walaupun Anda tidak pernah menggerakkan? Seandainya Allah memperlambat gerak jantung Anda sekarang, Anda tidak akan bisa merasakan nyaman hidup di atas dunia. Atau mempercepat gerakan jantung Anda sekarang, Anda pun tidak akan mendapatkan rasa tenang di atas dunia. Demikian juga nafas Anda. Kalau seandainya Allah menghentikan 5 menit daripada nafas Anda, maka Anda tidak akan bisa merasakan nikmat di atas dunia ini. Begitu banyak Allah berikan nikmat yang tiada terhingga, tapi kita tetap bermaksiat kepada Allah. Kaifa ta'sil ladzi min nutfatin jalla sawwak thumma ghaddaka bi ihsanihi wa nammak wa rabbak. Bagaimana Anda masih tetap bermaksiat kepada Allah yang menciptakan kamu, menjamin rezeki kamu, sampai setua ini masih kita maksiat kepada Allah, dan Allah pun masih rahmat kepada kita. Alhamdulillah, Tuhan kita maha rahmat. Ketika hamba yang berdosa berdoa kepada Allah, yang banyak dosa ini berdoa kepadanya, Allah masih bangga kepada kita karena kita tobat kepadanya. Alima abdi annahu lahu rabban yaghfiru dzamba wa la yubali. Allah masih membanggakan hamba yang maksiat yang mau bertobat. Hambaku kenal Tuhannya yang maha mengampuni dosa dan tidak peduli seberapa banyak dan besar dosa daripadanya. Allahu Akbar. Bukankah kita sepatutnya bersyukur mempunyai Tuhan yang demikian, saudara? Dalam hadis Nabi menyatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu naharu bin-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah itu selalu siap, saudara, menerima tobat hambanya siang dan malam. Kita berbuat dosa di malam hari, pagi bertobat diterima. Pagi kita berdosa kepadanya, malam hari kita bertobat diterima. Tidak pernah ditutup pintu tobat kecuali indal ghargharah, kecuali kalau sudah ruh manusia sampai ada di kerongkongan, dan kecuali kalau sudah matahari terbit dari barat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar Tuhan kita senang jika kita bertobat kepadanya, kita beramal sedikit, maka Allah akan menghargai amal kita dan akan berikan pahala yang besar, saudara. Dalam hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'a. Wa idza taqarrabtu ilaihi dira' wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau seandainya ibarat seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah menyambut dengan sehasta.
Kalau seandainya seorang hamba mau beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan sehasta, maka Allah akan menyambut dengan sedepa. Kalaupun manusia tadi itu lebih giat lagi, dia mendekatkan diri kepada Allah berjalan, Allah pun menyambut dengan berlari. Ini adalah satu gambaran bagaimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala begitu menghargai ibadah yang tidak Allah pernah perlu dengan ibadah kita. Kita yang memerlukan ibadah kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah tidak pernah. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Yang mau beramal saleh itu adalah keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang mau berbuat jahat, ya kerugiannya pada dirinya sendiri, bukan karena Allah mendapatkan keuntungan dari ibadah kita, saudara. Karena itu jangan ada seorang pun di antara kita menjauhkan diri daripada Allah. Dekatkan diri kepada Tuhanmu dengan amal-amal kamu yang saleh, dengan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zuhud kamu di dunia, dengan silaturrahim kamu, dengan akhlak kamu yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh beliau. Irfa' billadhi ya ahsanu sayyi'ah fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wahai Muhammad, kata Allah, tolaklah dengan cara yang terbaik daripada kesalahan manusia kepada kamu. Balaslah dengan yang terbaik kesalahan manusia kepada kamu. Kamu akan mendapatkan manusia yang benci kepada kamu akan menjadi pembela kamu yang sangat hebat, akan menjadi teman yang paling cinta kepada kamu. Ka'annahu waliyyun hamim, sadiqun garib. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, antum kalau menjadi orang yang baik, janganlah anda sedikit pun khawatir akan dibenci oleh makhluk Allah. Yang penting jangan niat jahat kepada seorang pun. Siapapun yang di hadapan anda, maka bersikaplah anda sopan dan baik. Maka orang yang musuh pun kepada anda akan menghargai anda. Lihat Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya semuanya mengakui tentang kebenarannya, cuma satu aja, hatinya ditutup oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah. Padahal apanya yang mau dinisbatkan kekurangan kepada beliau? Kebohongan, beliau sudah mengetahui bahwa beliau as-sadiqul amin. Gila, beliau, mereka mengakui bahwa tidak ada yang lebih berakal daripada Nabi Muhammad SAW. Bodoh, Allah memberikan ilmu segala sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu al-adab, al-akhlak jangan ditinggalkan, saudara. Rupanya akhlak ini sudah tidak diperhatikan. Popularitas lebih dipentingkan. Membanggakan dirinya terlalu berlebihan, bukan nilai di sisi Tuhannya dan di sisi Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicari. Tapi lihat bagaimana aslafuna wa abauna. Mereka belum pernah menilai bahwa dirinya beramal sedikit pun, sekalipun mereka banyak beramal.
Ya Rabbi, ma ma'na amal? Wa kasbuna kulluh zalal. Manusia seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang seluruh waktunya dakwah, seluruh waktunya ibadah, seluruh waktunya zikir, menyatakan ma makna amal, kami enggak punya amal, bahkan seluruh amal kami semuanya adalah jelek. Manusia seperti kita yang hampir seluruh waktunya lupa kepada Allah dan masih banyak maksiat kepada Allah, merasa sudah banyak beramal, bahkan telah berani mengaku dirinya sebagai da'i ilallah, orang yang berdakwah ilallah. Belum mengajak orang, ajak dirinya sendiri, ajak dirinya sendiri kembali dan mengenali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Taib, bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi Muhammad khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Muhammad, jadilah kamu orang yang mempunyai sifat pemaaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf, bagaimana ta'dibullah, pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu indah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Di antaranya ayat yang disampaikan tadi, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau Muhammad orang yang pemaaf. Setiap orang yang berbuat kesalahan kepadamu, maafkan dia. Dan ini pelajaran yang diterapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang banyak memaafkan orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang banyak melakukan gangguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci maki, dihina, dilempari dengan batu. Ketika sujud, di atas kepalanya ditaruh kotoran onta, diusir dari tempat kelahirannya, dan masih banyak gangguan-gangguan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tetapi beliau belum pernah sama sekali sekalipun mendoakan agar umatnya binasa. Doa beliau hanya satu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah umatku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu kebenaran yang aku bawa. Kalau Anda melihat ada orang mendoakan anak daripada kerabatnya, itu hal yang wajar. Kalau ada orang mendoakan anak daripada temannya, itu adalah hal yang biasa. Apalagi mendoakan anaknya sendiri. Tapi pernahkah Anda mendapati seseorang yang mendoakan anak dari orang yang mengganggunya dan memusuhinya? Ketika di Taif, beliau punya harapan besar bahwa dakwahnya akan diterima oleh penduduk Taif setelah ditolak oleh penduduk Makkah. Tetapi ketika dilempari dengan batu,
Malaikat yang menjaga gunung Taif menawarkan kepada beliau untuk mengangkat gunung Taif dan menimpakan kepada mereka. Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat, saya masih berharap ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla hadzal amr, agar Allah masih mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang melempariku dengan batu itu, anak cucu mereka nanti menjadi orang-orang yang memegang teguh ajaranku. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur bil 'urfi. Beliau memerintahkan dalam kebaikan. Kullu hayatih wa kullu harakatih wa sakanatih, semua gerakannya, diamnya, gerak-gerik beliau, aktivitas beliau adalah dalam amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, semata-mata karena ingin kita menjadi orang yang selamat. Harisun alaikum, Nabi yang sangat ingin kita selamat. Jangankan kita masuk ke dalam neraka, kita tertusuk duri pun Nabi ikut merasakan sakitnya. La yushaku ahadukum bisyaukatin illa wa ajidu alamaha. Tidak satu pun dari kalian tertusuk duri maka kecuali aku ikut merasakan sakitnya. Pernahkah kita temui pemimpin seperti beliau sallallahu alaihi wasallam? Sehingga tidak heran kalau musuh-musuh beliau berkata, melihat loyalitasnya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Belum pernah aku melihat orang mencintai orang seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau adalah an-nabiyul qail, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan qad da'a biha ala qaumih wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata beliau, setiap nabi punya doa yang diijabah oleh Allah, dan doa itu sudah mereka pergunakan di dunia untuk kebinasaan kaumnya yang tidak mengikuti beliau. Kecuali aku, kata Nabi, doaku ini aku simpan untuk kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada umatku, memberikan pertolongan kepada umatku. Dan syafaat beliau, asy-syafa'atul uzma, itu bukan untuk orang-orang yang punya dosa kecil, tapi li ahlil kabair, untuk orang-orang yang berdosa besar dari umat ini. Beliau siap memberikan pembelaan kepada umatnya kelak di hari kiamat. Yauma la yatakallamu illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, faman adzina lahur rahman huwa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari tidak ada lagi satu pun orang yang berani mengucapkan satu kalimat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang ucapannya didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya bakhtana bihadzal habib wa bakhtana bihadzal nabiyil karim. Beruntung kita mempunyai nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka melalui majelis yang mulia ini, majelis ini diadakan adalah untuk memperkokoh irtibat kita, hubungan kita dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hal yang memutuskan kita dari mata rantai Nabi Muhammad kecuali maksiat dan mungkarat yang kita lakukan, mukhalafat yang kita lakukan. Lihat para hadirin, melalui majelis ini kita bercermin. Apa yang kita saksikan, yang kita dengar menjadi izah bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, nasihat bagi kita. Lihat sahibul haul Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, seorang wali Allah yang memperoleh wilayah melalui Al-Quran. Kalau Nabi SAW khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, yarda biridahu wa yaskhatu bisakhatih. Dan ini yang diwarisi
oleh para keturunan beliau dari ahlu baiti Rasulullah SAW, jilan ba'da jilin, dari satu generasi ke generasi yang lain. Masa keemasan itu terus sampai kepada salafun al-fuhul, termasuk yang kita hauli Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf yang dikenal dengan Al-Quran. Kalau beliau datang kepada gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, disambut dengan ucapan ahlan bil Quran wa ahlan bi ahlil Quran. Selamat datang wahai Al-Quran, dan selamat datang wahai ahli Al-Quran. Dan beliau tidak hanya sekedar hafizul Quran dengan mutqin, tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi beliau adalah juga orang yang kehidupannya, aktivitasnya semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena itu Al-Quran ini nanti di hari kiamat imma ayyakuna hujjatan lana au hujjatan alaina, bisa menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya Al-Quran justru menjadi bukti pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Faman ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Kalau orang menjadikan Al-Quran itu di depannya, sebelum dia beramal, sebelum dia memutuskan perkara, dilihat cocok gak ini dengan Al-Quran, sesuai enggak ini dengan ajaran Nabi, karena ajaran Nabi adalah ajaran Al-Quran. Sesuai enggak ini dengan ajaran Allah, sesuai enggak ini dengan syariat Islam. Bukan nafsunya yang didahulukan, bukan kesenangan pribadinya yang didahulukan. Al-Quran yang dijadikan standar, maka Al-Quran yang diperlakukan seperti ini akan menuntun orang tersebut sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya orang yang gak peduli sama Al-Quran, Al-Quran ditaruh belakang, yang penting ana farhan, yang penting ana seneng, yang penting saya kaya, yang penting saya bisa puas, walaupun gak sesuai dengan Al-Quran gak peduli, maka Al-Quran yang diperlakukan seperti ini kelak akan mendorong orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyadzam billahi min dzalik. Karenanya para hadirin rahimakumullah, melalui majlis ini mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah kepada kita dengan berkah Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, berkat Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf, berkat para awliya illahi was salihin, khususan sulaha hadhil baldah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah kepada kita. Allah perbaiki semua yang rusak dari kita, Allah perbaiki akhlak kita, Allah perbaiki amal kita, Allah perbaiki akidah kita, diluruskan semua yang menyimpang dari kita, dijaga keluarga kita dan anak keturunan kita dari semua hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah SAW, menjauhkan kita daripada salaf kita as-salihin. Para hadirin sekalian rahimakumullah, karenanya kita mohon ya Rabb, sebagaimana tadi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memohon kepada Allah, ya Rabb, ma ma'ana amal, kita enggak punya amal apa-apa, wa kasbuna kulluh zalal, semua upaya kita sia-sia, semua yang kita lakukan adalah zallah, keliru, salah, kita banyak salah ya Rabb, lakinnana fika amal, tapi kita masih punya angan-angan kepada Allah, kita punya baik sangka kepada Allah, kita masih dihadirkan di majlis ini, didekatkan dengan Rasulullah SAW, didekatkan dengan Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, dan melalui majlis ini doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur orang-orang tua kita, guru-guru kita, syibanuna, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka supaya bisa terus membimbing kita yang muda mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesuai dengan ajaran salafnya. Dan doakan mudah-mudahan anak cicit keluarga besar daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf diberikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam urusannya,
sehingga bisa terus menyuburkan tanaman Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, dan manfaatnya bisa terus dirasakan khususnya oleh masyarakat yang ada di Pasuruan dan sekitarnya. Doakan pula mudah-mudahan guru kita Al-Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, Allah berikan afiah tammah kamilah insyaallah, bisa terus membimbing kita, membimbing murid-muridnya, santri-santrinya, meneruskan salafnya, dijadikan khairu khalaf li khairi salaf. Doakan pula melalui majlis ini mudah-mudahan ibunda beliau Al-Hubabah Ruqayyah, putri daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiat tammah kamilah, dan semua keluarga kita yang sakit Allah yashfi mardana wa mardal muslimin, Allah yashfi mardana wa mardal muslimin, Allah yashfi mardana wa mardal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Hadza ma lazima minni wal 'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.